warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rantrika Sintasari, NPM 201106028, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi pendidikan biologi semester 4 kelas B. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Novitasari, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah taksonomi tumbuhan ganda. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan praktikum bareng, yaitu tentang herbarium basah. Mari simak dan pahami video yang saya sajikan berikut ini. Sebelum ke langkah pembuatannya, di sini saya menggunakan spesimen Nostoc SP dari divisi Schizophyta. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu materi dari divisi ini. Selamat menyaksikan dan memahami. Divisi Schizophyta. Schizophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu schizein yang artinya membelah dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga schizophyton ini artinya tumbuhan belah. Ciri-ciri dari divisi Schizophyta ini yaitu yang pertama, berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari satu sel. Yang ketiga, protoplasmium terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Divisi Schizophyta ini dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu bakteria atau Schizomycetes, yang kedua ganggang biru atau Cyanophyceae. Nah, pada kali ini saya menggunakan spesimen dari kelas bakteria atau Schizomycetes, yaitu Nostoc SP. Simak langkah-langkah pembuatan herbarium basahnya ya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, alkohol dengan kandungan 95% sebanyak 75% dari kapasitas. Yang kedua, Nostoc SP. Yang ketiga, air Aquades. Yang keempat, botol kaca. Yang kelima, gunting. Yang keenam, sendok. Yang ketujuh, solatip. Dan yang terakhir, label klasifikasi, tanggal penemuan Nostoc dan tempat penemuan Nostoc SP. Langkah yang pertama yaitu membuka tutup botol. Lalu isi botol dengan alkohol yang kandungannya 95% sebanyak 75% kapasitas botol tersebut. Setelah itu masukkan air Aquades sebanyak 30% dari kapasitas botol tersebut. Setelah selesai memasukkan alkohol dan air, masukkan Nostoc SP ke dalam botol tersebut dan pastikan Nostoc SP itu masuk dan tenggelam ke dalam kandungan alkohol dan air Aquades. Setelah itu tutup botol menggunakan tutupnya agar dipastikan nanti tidak akan ada udara yang masuk. Setelah itu tempelkan label klasifikasi, tanggal penemuan dan tempat penemuan Nostoc SP menggunakan solatip dan gunting menggunakan gunting. Dan herbarium basah Nostoc SP-nya sudah jadi. Saya Aulia Dwi Octavianita akan menjelaskan mengenai apa itu Nostoc. Nostoc SP adalah algae biru yang tergolong dalam tumbuhan air pertama yang mampu berfotosintesa dan dianggap sebagai tumbuhan pelopor dan termasuk ke dalam filum Cyanophyta. Baiklah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari Nostoc. Nostoc sendiri terdiri dari akine, heterosit, dan vegetative cell. Nah, bagian pertama adalah akinete. Nah, akinete ini adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya, berfungsi menyimpan cadangan makanan, berdinding tebal, dan mengandung endospora. Sel ini berfungsi untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Nah, bagian yang kedua adalah heterosit atau heterosit. Adalah sel yang terspesialisasi untuk memfiksasi nitrogen dalam beberapa kelompok. Cyanobacteria berfilamen. Adapun pengertian lainnya yaitu
Heteroksita adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya, berdinding dengan isi yang jernih dan mengandung enzim nitrogenasa. Yang terakhir adalah vegetative cell, adalah semua sel tubuh kecuali yang mengambil bagian dalam produksi gamet. Sel-sel ini dihasilkan dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya melalui proses reproduksi aseksual. Pada bakteri, sel hidup normal adalah sel vegetatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari nostoc tersebut. Pada musim penghujan tiba, sawah akan mengalami proses perendaman pada air yang ada di sawah tersebut. Maka pada proses perendaman itu, nostoc akan tumbuh dengan subur dan akan memfiksasi nitrogen yang ada di udara sehingga dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Praktikum kali ini kelompok kami menggunakan metode herbarium basah, di mana herbarium basah ini memiliki manfaat seperti tidak kehilangan sifat asli dari spesimen tersebut, seperti bentuknya, warnanya, dan ukurannya.